Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang manajemen proses dan perbaikan proses. Manajemen proses adalah rangkaian aktivitas perencanaan dan pengawasan kinerja suatu proses bisnis. Perbaikan proses bisnis merupakan tahap yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan perbaikan proses bisnis yang berdasarkan akar permasalahan dari proses bisnis. Saya Sarli Biritani kelas 19-2A akan menjelaskan pihak yang terlibat dalam operasi dan perbaikan proses. Yang pertama, pelanggan, yaitu orang yang akan menggunakan output secara langsung. Yang kedua, kelompok kerja, yaitu orang yang menghasilkan dan menyerahkan output yang diinginkan. Yang ketiga, pemasok atau supplier, yaitu orang yang memberikan input ke dalam proses kerja. Yang keempat, pemilik, yaitu orang yang bertanggung jawab untuk operasi dari proses dan untuk perbaikan proses. Ada berikut langkah-langkah perbaikan proses. Yang pertama, mengidentifikasi output. Yang kedua, mengidentifikasi pelanggan. Yang ketiga, definisi kebutuhan pelanggan. Yang keempat, identifikasi proses yang menghasilkan output. Yang kelima, identifikasi pemilik proses. Saya Fitri Yulianti Deva Ananda dari kelas 19-2A. Saya akan menjelaskan 5 manajemen proses bisnis. Yang pertama, perancangan, yaitu dikelola berdasarkan kebutuhan bisnis. Yang kedua, permodelan, yaitu pembuat alur aktivitas proses bisnis yang telah diidentifikasi. Yang ketiga, pelaksanaan, yaitu eksekusi proses bisnis berdasarkan model yang dibuat. 4. Pemantauan, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja kerja bisnis yang telah dilaksanakan. Yang kelima, pengoptimalan, yaitu perbaikan proses bisnis berdasarkan pemantauan. Saya Elizabeth Kunisawa, NIM 2019-10-2093. Dalam manajemen proses bisnis terdapat 6 pertanyaan untuk membantu dalam mengidentifikasi proses kunci pada pelanggan. Yang pertama, produk apa yang terpenting bagi pelanggan? Dan yang kedua, proses apa yang menghasilkan produk ini? Yang ketiga, faktor kunci apa yang merangsang tindakan dalam organisasi? Dan proses apa yang mengkonversi rangsangan ini yang menjadi output? Yang keempat, proses mana yang memiliki visibility tertinggi dengan pelanggan? Yang kelima, proses mana yang memiliki dampak terbesar terdapat standar performansi yang dikendalikan pelanggan? Dan yang keenam, berdasarkan data performansi, proses mana yang memiliki potensi terbesar untuk perbaikan? Jadi, kesimpulannya, manajemen proses itu sendiri selalu mengarah pada perbaikan proses bisnis yang dijalankan. Jika manajemennya dapat tersusun dan terlaksana dengan baik, maka perbaikan proses bisnis yang dijalankan tidak menjadi rumit dan pastinya akan lebih mudah dalam hal laporan dan pelaksanaan bisnis. Terima kasih.